Shalom, selamat malam pemirsa. Senang bertemu dengan Anda kembali malam hari ini. Malam ini saya mau membahas satu topik yang buat saya sangat-sangat menarik. Judulnya Lahai Roy. Pernahkah pemirsa mendengar kata ini? Lahai Roy. Apa sih artinya? Artinya ada 4 pemirsa. Yang pertama, penglihatan Tuhan untuk hidup. Yang kedua, kepada yang hidup ada penglihatan. Lalu yang ketiga, sumber dari Dia yang hidup yang melihat aku. Lalu yang keempat, Dia yang memperhatikan aku. Kesimpulannya dari 4 pengertian ini, kalimat Lahai Roy itu mengarah pada Tuhan yang memperhatikan aku. Lalu apa yang menarik dari kata ini? Mari kita membaca di Kejadian pasal 25 ayat 11, pemirsa. Kejadian pasal 25 ayat 11 dikatakan seperti ini. Ayat 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Ayat ini buat saya menarik. Coba kita baca ulang ya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Pemirsa lihat, ada 2 hal yang menarik di ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama dikatakan, setelah kematian Abraham, Tuhan memberkati Ishak. Pertanyaannya adalah, mengapa Alkitab menulis seperti itu? Apakah sebelumnya Tuhan tidak memberkati Ishak? Buat saya, jawabannya sudah pasti. Tuhan memberkati, nggak mungkin nggak memberkati. Tapi cara Tuhan memberkati Ishak ketika Abraham ayahnya itu masih hidup adalah lewat ayahnya, yaitu Abraham. Tapi setelah Abraham mati, Tuhan bergerak sendiri memberkati Ishak. Artinya setelah memberkati Abraham ayahnya, Tuhan kemudian memberkati anaknya, yaitu Ishak. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik dari ayat yang tadi dikatakan pemirsa, dan Ishak diam atau tinggal di dekat sumur Lahai Roy. Artinya Ishak tinggal di tempat Tuhan memperhatikan aku. Kebenaran ini sangat menohok. Kenapa? Karena adalah bagian Tuhan memberkati Ishak, tapi bagian Ishak untuk tanda kutip memilih di mana dia akan tinggal, di mana dia akan diam, dan ternyata Ishak memilih tinggal, memilih diam dekat Tuhan yang memperhatikan aku. Lahai Roy. Ishak melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan benar. Pemirsa, lewat cara Ishak memilih tempatnya untuk tinggal ini, kita bisa melihat kalau Ishak memulai hidupnya setelah ayahnya meninggal dengan benar. Keputusannya untuk tinggal dekat Lahai Roy seolah berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, aku mau memulai hidupku denganmu yang selalu memperhatikan aku, yang selalu melihat aku, dan yang selalu memandang kepadaku." Asli pemirsa, ini manis banget. Manis banget. Kenapa? Karena ada banyak orang yang memulai hidupnya dengan cara yang tidak benar. Tapi Ishak ketika dia memilih tinggal, memilih diam dekat Lahai Roy, tempat yang berarti Tuhan melihat aku, Ishak sesungguhnya sedang membawa seluruh hidupnya ke hadapan Tuhan yang melihatnya, yang memperhatikan hatinya, memperhatikan caranya hidup, memperhatikan apa yang dialaminya, dan memperhatikan apapun yang dikerjakannya. Di dekat Lahai Roy, Ishak memulai hidupnya dan dia memulainya dengan benar, pemirsa. Tunggu dulu Bunda. Kenapa Ishak memilih Lahai Roy? Kenapa Ishak tidak memilih tinggal di tempat yang lain? Pertanyaan bagus. Yuk kita cek. Alasan yang pertama adalah Kejadian 16 ayat 7 ke ayat 14. Kita mundur dulu ya pemirsa ya. Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Saya bacakan
untuk Anda. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hambai Sara, dan dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyunyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyunyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Pemirsa lihat, Ishak tahu persis kalau Lahairoi adalah tempat yang penting, tempat di mana Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan. Hagar? Kenapa dengan dia? Kenapa dia ada di sana? Kita balik lagi. Kejadian 16 ayat 4 ke ayat 6. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Pemirsa, pengalaman Hagar ini mengingatkan kita bahwa sering sekali kebodohan menimbulkan masalah yang tidak seharusnya timbul. Hal-hal yang tidak perlu terjadi akhirnya terjadi karena sebuah kebodohan. Setelah mengetahui kalau dirinya hamil, dirinya mengandung, dia mulai menyombongkan dirinya kepada Sarah yang tentu saja membuat Sarah menjadi gerah, menjadi kesal dan akhirnya menindas Hagar. Tidak tahan dengan penindasan itu, Hagar pun melarikan diri pemirsa, dan di Lahairoi inilah dalam keputusasaannya Tuhan lewat malaikatnya menemui Hagar dan memberi arahan ilahi tentang nama anaknya nanti dan bagaimana perilaku juga masa depan anaknya kelak. Sekali lagi, Ishak tahu persis di Lahairoi inilah Tuhan melihat kepada Hagar. Itu alasan yang pertama. Lalu yang kedua pemirsa, kita melompat yuk ke Kejadian pasal 24 ayat 61 sampai dengan 66. Saya bacakan untuk Anda. Dikatakan begini. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Pemirsa lihat, Lahairoi adalah tempat di mana Ishak menunggu Eliezer, hamba ayahnya Abraham, pulang dari misinya mencari dan membawa calon istri untuk Ishak. Di Lahairoi inilah Ishak kemudian bertemu untuk pertama kalinya dengan calon istrinya tersebut.
Sekali lagi, Ishak tahu persis arti penting tempat ini dan arti penting memulai kehidupannya yang baru bersama dengan Ribka, maka dia pilih Lahai Roi sebagai tempat untuk dia memulai kehidupan barunya bersama dengan Ribka. Kesimpulannya apa pemirsa? Ishak memulai segala sesuatu dengan benar. Ia memulainya di Lahai Roi, tempat Tuhan melihat aku. Pemirsa, sekali lagi, ada banyak ya anak-anak Tuhan yang tidak memulai fase hidupnya bersama Tuhan yang melihat aku, Tuhan yang memperhatikan aku. Dengan kata lain, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya ketika dia memilih misalnya sekolahnya, kampusnya, jurusan yang akan digumulinya, pekerjaannya, teman hidupnya dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak anak-anak Tuhan di masa kini yang melakukan semuanya semaunya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ishak justru sebaliknya. Dia memulai segalanya dengan benar bersama dengan Tuhan yang melihat aku, Tuhan yang memandang aku, Lahai Roi. Pemirsa, ketika Ishak memulainya di Lahai Roi, sebenarnya Ishak itu sedang berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, aku mau memulai kehidupanku bersama denganmu. Aku akan bertemu dengan calon istriku di sini. Di hadapanmu tidak ada yang tersembunyi, di hadapanmu semuanya transparan." Manis ya? Dan pemirsa tahu, disitulah letak kekuatan hidup Ishak. Ketika dia selalu hidup dalam kebenaran, maka Tuhan yang memperhatikan Lahai Roi. Ya, dia hidup dalam kebenaran, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang Lahai Roi. Dan ketika Ishak memulainya bersama dengan Tuhan, hidupnya pun diberkati. Pemirsa ingin menerima berkat terbaik dari Tuhan? Mulailah segalanya dengan Tuhan yang memperhatikan, Lahai Roi. Tapi lebih dari semua hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, pemirsa, sesungguhnya ketika Ishak memilih tinggal, memilih diam dekat Lahai Roi, ada hal lain yang sangat penting yang ingin Ishak katakan pada kita. Apa itu? Lahai Roi bicara tentang esensi dari berkat. Maksudnya Bunda? Kita baca dulu kitab Bilangan. Bilangan pasal 6. Pasal 6 22 ke 26. Saya yakin yang ini akrab sekali pemirsa dengan ini ya. 22 ke 26. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Pemirsa tahu? Ayat yang saya bacakan tadi, itulah yang menjadi esensi berkat. Maksudnya apa? Esensi berkat bukanlah tentang berkat yang melimpah-limpah. Esensi berkat juga tidak berbicara soal Tuhan yang memberi, lalu kita yang menerima berkat tersebut, lalu setelah kita menerimanya kita menjadi santuy, ongkang-ongkang kaki, lalu kemudian berhedon ria menghabiskan berkat tersebut. No. Esensi berkat adalah tentang Tuhan yang menyinari kehidupan kita, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita, Tuhan yang memperhatikan kita, Tuhan yang memandang kita. Dan apa yang dia lihat, pemirsa? Apa yang dia pandang dalam hidup kita? Yang dia lihat, yang dia pandang adalah bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara hati kita bergerak di hadapannya, bagaimana cara hati kita mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Dia memandang ibadahmu, dia memandang penyembahanmu. Dia pandang kita ketika disinari oleh wajahnya, dia melihat apakah hati kita ini melekat pada harta atau melekat pada hatinya. Hidup di dalam Tuhan, pemirsa, adalah hidup yang disinari oleh wajah Tuhan sendiri.
Hidup di hadapan Tuhan adalah berbicara soal Tuhan yang wajahnya terus-menerus memandang kepada kita. Memandang hidup orang yang dicintainya. Dan itulah esensi dari berkat. Hari-hari ini ada banyak mimbar di gereja yang berbicara tentang berkat, pemirsa. Tapi berkat yang disampaikan itu bukanlah berkat versi dari Tuhan, melainkan versi iblis. Iblis memberi berkat supaya manusia hidup dalam keserakakan, kerakusan, dan hidup dalam kebodohan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang berbicara seperti itu, salah kaprah dengan esensi berkat yang sesungguhnya, sehingga jemaat yang mendengarkannya pun menjadi salah paham tentang esensi dari berkat itu. Sibuk mengejar berkat tanpa pernah mengejar sumber dari berkat itu sendiri. Pahamilah pemirsa, esensi berkat adalah bagaimana Tuhan memberkati hidupmu, bagaimana Tuhan melindungimu, bagaimana Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia, bagaimana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan ketika Tuhan memandang wajahmu, Tuhan mau melihat bagaimana hatimu bergerak kepadanya. Maka Lahai Roy sekali lagi berbicara tentang esensi berkat, tentang bagaimana seharusnya kita memulai hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan yang melihat aku. Lahai Roy. Karena ketika seseorang mengerti bagaimana ia seharusnya hidup di hadapan Tuhan, pemirsa, sebenarnya ia akan paham bahwa seluruh hidupnya itu dilihat oleh Tuhan. Sehingga ia tidak akan hidup seenaknya saja. Sesuai seleranya, dia tidak akan hidup sembarangan. Tapi dia akan hidup mengejar hal-hal yang berharga dan mulia. Bukan hal-hal yang murahan dan rendahan. Dia akan berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya dia akan berusaha untuk menjadi berkat. Sebab Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat. Lahai Roy. Buat saya, seharusnya kebenaran Lahai Roy ini mengubah kita. Dari orang yang cenderung berpikir negatif, dari orang yang cenderung berpikir positif menjadi orang yang berpikir benar. Memangnya berpikir positif itu salah, Bunda? Buat saya berpikir positif itu masih duniawi, humanisme. Tapi berpikir benar itu Alkitabiah. Makanya saya selalu katakan berpikir positif belum tentu berpikir benar. Kita seharusnya berpikir Alkitabiah, berpikir benar. Contohnya Abraham. Pemirsa ingat nggak ketika ia bersama dengan ponakannya Lot akan berpisah. Dia berkata kepada Lot, kau pilihlah kemana kau akan pergi. Kalau kau ke kanan aku ke kiri, kalau kau ke kiri aku ke kanan. Silakan pilih duluan. Dan Lot memandang semuanya. Lalu dia pilihlah tempat yang paling subur dan yang paling hijau. Bagian Abraham apa ya sisanya? Padang gurun yang tandus. Tapi Abraham berpikir benar, bukan berpikir positif. Abraham berpikir benar karena dia tahu esensi berkat Tuhan adalah tentang Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan. Maka Tuhan pun memperhatikan padang gurun yang tandus tersebut. Sehingga kemanapun Abraham pergi, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya pemirsa, saya selalu katakan seperti ini kepada anak-anak yang saya layani. Hakikat hidup anak-anak Tuhan itu bukanlah tempat yang memberkati mereka. Bukan. Tapi merekalah, keberadaan merekalah yang memberkati tempat di mana mereka berada. Kenapa? Lahai Roy. Karena Tuhan memperhatikan, Tuhan memandang, Tuhan melihat anak-anaknya yang hidup dengan benar. Maka meskipun anak-anaknya itu dibuang ke padang gurun, keberadaannya di padang gurun itulah yang mengubah padang gurun menjadi tanah kehidupan. Lahai Roy. Maka jika Tuhan mendorong engkau untuk membereskan sesuatu, pemirsa, bereskan. Jika Tuhan mengintervensi hidupmu untuk menyelesaikan dosa-dosamu di hadapannya, selesaikan. Supaya apa? Supaya Tuhan menemukan hidupmu dan Tuhan memandang engkau terus-menerus seperti yang Dia lakukan pada Ishak. Berpikirlah seperti Alkitab mau kita berpikir dan buatlah hatimu dan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Lahai Roy. Tuhan memandang aku, Tuhan melihat aku. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita, semangat dan uhuy.